Memasuki masa sekolah tatap muka setelah karantina pandemi COVID-19 di sejumlah daerah, justru terkuak pencabulan pengajar kepada anak muridnya. Pihak sekolah harus memperketat pengawasan pengajaran para gurunya agar mencegah aksi anonoh di lingkungan sekolah. Seorang guru SD negeri di Pekalongan, Jawa Tengah diringkus polisi. Pelaku tega mencabuli 4 siswanya di sebuah kelas saat sedang proses pelajaran praktek komputer. Aksi bejatnya dilakukan sejak Desember 2021 hingga Februari 2022 dan terkuak saat korban menceritakan kejadian ke orang tuanya berlanjut dilaporkan ke Polres Pekalongan. Pelaku yang kini tercatat sebagai guru dengan status P3K mengaku khilaf telah berbuat bejat terhadap para korbannya. Hal ini telah dilakukan oleh pelaku pada hari Kamis 16 Desember 2021 pada pukul 08.30 dengan korban inisial U yang pada waktu itu melaksanakan latihan ujian. Kemudian pada tanggal 29 Desember juga melakukan hal yang sama kepada korban yang lainnya. Kemudian sampai dengan bulan Januari melakukan terhadap korban-korban yang lainnya. Kejadian miris ini juga terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Tersangka pencabulan ini hanya bisa pasrah saat digiring petugas ke ruang bidang Humas Polda Metro Jaya. Pelaku merupakan guru agama sekaligus pelatih yang telah mencabuli 3 anak murid laki-laki. Usai mendapat laporan, polisi menangkap tersangka di Bogor, Jawa Barat dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian. Sementara itu, kasus di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Malang, Jawa Timur sidang ke-20 dengan terdakwa Julianto Eka Putra ditunda. Jaksa penuntut umum beralasan penundaan agar tuntutan lebih sempurna dikarenakan perlu tambahan dan alasan yuridis. Kami selaku penuntut umum selalu cek tuntutan, ya, surat tuntutan yang akan kami bacakan. Cuman memang masih perlu tambahan-tambahan analisa yuridis sebagai fakta-fakta sidang yang ada. Ya, supaya apa? Supaya untuk lebih meyakinkan hakim, supaya lebih sempurna dalam tuntutannya. Oke? Para predator anak ini sudah merusak dan menghancurkan masa depan generasi bangsa. Mereka dapat dijerat pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kejahatan seksual di lingkungan pendidikan seperti fenomena gunung es yang terus terkuak. Seperti dalam lingkungan pendidikan yang belakangan ini kerap muncul. Lantas kenapa lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman anak-anak kita, generasi penerus bangsa, justru menjadi rawan tempat kejahatan seksual pada anak didik? Kami sudah terhubung bersama Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI. Selamat siang, Bu Retno. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat, Bu Retno. Bu Retno, ini bagaimana Ibu melihat tindakan para pendidik ini yang justru melakukan tindakan tidak senonoh nih, Bu, kepada anak muridnya, Bu? Iya, pertama tentu kami mengecam satu tindakan ini bisa kita kategorikan sebagai kekerasan seksual, dan guru yang seharusnya melindungi anak-anak selama dia berada di lingkungan pendidikan atau di satuan pendidikan, ternyata si pelindung ini justru melakukan kejahatan berupa tindakan cabul. Sebenarnya melakukan persetubuhan dengan anak itu udah jelas kok dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tidak ada suka sama suka, ya. Jadi tidak ada alasan itu. Apapun kalau terhadap anak itu adalah satu tindak pidana. Nah, kami mengapresiasi polisi yang segera bertindak, dan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian akhir ini di lingkungan pendidikan. Ini menurut kami masih fenomena gunung es, karena sesungguhnya kasus korban ini sebenarnya jauh lebih banyak. Hanya mayoritas korban itu mungkin tidak berani berbicara, ya, dan itu tadi korban dikorbankan lagi dalam kekerasan seksual itu sering terjadi.
Baik, Ibu Retno, bagaimana caranya mencegah? Perlukah dilakukan ada tes psikologi bagi guru secara berkala sehingga ini tidak menunggu korban dulu baru akhirnya kasus hukumnya dilanjutkan atau diteruskan kepada pihak kepolisian? Iya, sebenarnya untuk pendidik ya, untuk sistem pencegahan salah satunya bisa tuh dilakukan berkala, tes psikologi gitu ya. Tapi yang lebih utama sebenarnya sistem pencegahan. Yang utama adalah pertama membentuk satgas ya, satgas anti kekerasan di lingkungan sekolah yang juga melibatkan masyarakat sekitar. Karena dari beberapa kasus ya yang kami tangani, misalnya di Sumatera Barat itu dan beberapa wilayah lain, itu ternyata peran masyarakat cukup baik. Jadi anak-anak ini yang berada di wilayah sekolah-sekolah berasrama itu ternyata mereka melaporkan gitu ya kepada masyarakat sekitar untuk minta tolong gitu, karena mereka menjadi korban. Itu menurut kami hal yang penting ya, melibatkan tidak hanya satgas itu anggota di sekolahnya atau di satuan pendidikan, tetapi juga di masyarakat sekitar atau stakeholder seperti RT, RW, kelurahan, babinsa itu bisa dilibatkan. Yang kedua, sebenarnya membangun kanal pengaduan, dan sistem pengaduan ini tidak boleh tunggal. Artinya kalau pelakunya misalnya kepala sekolah atau kepala madrasah atau kepala pondok pesantren, mungkin kalau dilaporkan nggak ada guru ya atau ustadz yang berani mengurus itu kan. Jadi memang harus ada misalnya portal pengaduan untuk di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak setempat, atau mungkin di Kemendikbud, Kementerian Agama itu dicantumkan nomor-nomor kontak pengaduannya. Ini menjadi penting karena agar anak-anak itu berani mengadu, berani speak up. Yang kedua adalah itu bisa menjadi pencegah bagi para pelaku gitu ya. Lalu yang ketiga gitu, yang paling penting sebenarnya anak-anak dididik untuk berani bersuara. Dan kalau mereka sudah berani bersuara, maka kita nggak boleh abai. Misalnya kita meragukan, masa sih ustadz melakukan itu misalnya, atau masa sih guru melakukan itu. Nah ini nggak boleh diragukan, tapi periksa dulu, cek dulu, lakukan dulu telaah, ya kemudian mengumpulkan fakta, dengarkan korban itu penting. Karena kalau korban pernah ngomong, tapi dibegitukan ya, itu membuat dia akhirnya bungkam, nggak ada gunanya ngomong. Bahkan mungkin kalau ngomong malah ditekan. Nah ini kita harus melindungi korban. Ya itu yang menjadi penting, perspektif melindungi korban itu harusnya ada di kita semua. Ya, Bu Retno, dari pandangan Ibu, ini seharusnya para pendidik yang melakukan tindakan kekerasan seksual kepada anak-anak ini harusnya dihukum seberapa berat, Bu? Ya, pertama gini, kalau pelakunya adalah oknum ya, berarti di sekolah itu, berarti kan yang ditindak gurunya ya. Dan itu selain tindakan secara hukum, itu penting untuk efek jera. Kalau Permendikbud 82 tahun 2015 milik Kemendikbud, itu mereka menambahkan bahwa kalau sudah diproses polisi, mereka tuh dinonaktifkan. Yang kedua, kalau sudah terbukti dicabut sertifikat pendidik. Jadi mereka nggak bisa jadi guru dimanapun meskipun sudah keluar penjara. Itu menjadi hal yang menurut saya akan ada efek jera. Yang kedua, kalau ada sistem lembaga, ini yang ternyata menjadi pelaku adalah lembaga. Dalam arti udah dilaporin tapi lembaganya ngelindungin, maka itu bisa lembaganya dihukum. Misalnya ya untuk kasus-kasus tertentu ya, karena Kemendikbud punya aturan, dia punya patokan gitu. Misalnya untuk sekolah tadi Selamat Pagi Indonesia itu ini kan loh dicabut bantuan operasional pendidikannya, jadi dana bosnya tidak diberikan lagi. Itu sebagai bentuk penghukuman gitu ya, dan menurut saya itu penting gitu. Jadi kalau Kemenak nggak punya ini, akhirnya Kementerian Agama kemarin untuk kasus Sidikia itu ditutup, tapi kemudian dicabut lagi gitu karena tidak ada kejelasan dari aturan. Kalau Kemendikbud punya aturan yang jelas. Baik, kita harapkan semoga kasus yang belakangan terjadi ini merupakan kasus terakhir yang menimpa anak-anak didik kita. Terima kasih Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI, telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sehat selalu Ibu.